Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Fadila, absen 34 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang distribusi peluang binomial dan fungsi peluang binomial. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Aldi Marsaleno, absen 6. Yang kedua ada Amanta Kova, absen 8. Yang ketiga ada Farhan Ramadan, absen 13. Yang keempat ada Gusti Muhammad, absen 16. Yang kelima ada Mata Tiaskail, absen 25. Dan yang terakhir, saya sendiri, Saskia Putri Fadila, absen 34. 1. Pengertian dan ciri-ciri distribusi binomial. Pengertian distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan penyebaran data dalam N kali percobaan, di mana pada setiap pengulangan percobaan hanya akan ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Misalkan probabilitas dari sukses adalah P, maka 1 min P adalah probabilitas gagal. Selanjutnya ada ciri-ciri distribusi binomial. Yang pertama, setiap percobaan hanya memiliki dua peristiwa, seperti ya tidak atau sukses gagal. Yang kedua, probabilitas suatu peristiwa adalah tetap, tidak berubah untuk setiap percobaan. Yang ketiga, percobaannya bersifat independen atau dengan pengembalian. Artinya, peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, jumlah atau banyaknya percobaan yang mempengaruhi komponen percobaan binomial harus tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang materi prasyarat. Materi prasyarat yang pertama adalah kombinasi. Rumus dari kombinasi adalah N kombinasi K sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Keterangannya, N merupakan jumlah dan K merupakan kriteria. Materi prasyarat yang kedua adalah peluang. Rumus dari peluang adalah P sama dengan NK per NS. PK di sini adalah peluang kejadian. NK adalah banyak anggota kejadian dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Yang ketiga, rumus distribusi binomial. Rumus distribusi binomial adalah P sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Di sini X itu adalah banyaknya peristiwa sukses, N adalah banyaknya percobaan, P adalah probabilitas peristiwa sukses, dan Q sama dengan 1 min P sama dengan probabilitas peristiwa gagal. Selanjutnya rataan. Rumus dari rataan adalah EX sama dengan N dikali P. N di sini adalah banyaknya percobaan dan P adalah probabilitas peristiwa sukses. Selanjutnya ada varian. Rumus dari varian adalah varian X sama dengan N kali P dikali 1 min P. Di sini sama, N merupakan banyaknya percobaan dan P merupakan probabilitas peristiwa sukses. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal dari distribusi binomial. Contoh soal yang pertama. Aldi mempunyai kantong berisi 4 butir kelereng kuning dan 3 butir kelereng hijau. Dari dalam kantong tersebut diambil 3 butir kelereng sekaligus. Variabel acak X menyatakan banyaknya kelereng kuning yang terambil. Tentukan nilai dari A. P. X sama dengan 0. B. P X sama dengan 1, C, P X sama dengan 2, dan D, P X sama dengan 3. Untuk menjawab soal yang pertama, kita akan mencari dulu banyaknya sampel. Di sini kita menggunakan kombinasi 7C3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Didapatlah hasilnya sama dengan 35. Selanjutnya kita akan mencari yang A. Px sama dengan 0. Px sama dengan 0 sama dengan F0 sama dengan 4C0 kali
3C3 per 35 sama dengan, di sini 4C0 sama dengan 1, dan 3C3 hasilnya juga sama dengan 1. Jadi, 1 kali 1 per 35 sama dengan 1 per 35. Selanjutnya, yang B, Px sama dengan 1. Px sama dengan 1 sama dengan F1. Sama dengan 4C1 dikali 3C2 per 35. Hasil dari 4C1 sama dengan 4, dan hasil dari 3C2 adalah 3. Jadi, 4 kali 3 per 35 sama dengan 12 per 35. Selanjutnya yang C, Px sama dengan 2. Px sama dengan 2 sama dengan F2. Sama dengan 4C2 dikali 3C1 per 35. Hasil dari 4C2 adalah 6. Dan hasil dari 3C1 sama dengan 3 per... apa sih? Selanjutnya yang C, Px sama dengan 2. Px sama dengan 2 sama dengan F2 sama dengan 4C2 dikali 3C1 per 35. Hasil dari 4C2 sama dengan 6. Hasil dari 3C1 sama dengan 3. Jadi 6 kali 3 per 35 sama dengan 18 per 35. Dan yang terakhir yang D, Px sama dengan 3. Px sama dengan 3 sama dengan F3 sama dengan 4C3 dikali 3C0 per 35. Hasil dari 4C3 sama dengan 4, dan hasil dari 3C0 sama dengan 1. Jadi 4 kali 1 per 35 sama dengan 4 per 35. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Tentukan nilai K. Cara menjawab soal nomor 2 ini yang kita ketahui kan Fx itu harus sama dengan 1. Jadi, di sini kita tambah semua Fx-nya. Jadi 1 per 4 ditambah 2 per 5 ditambah K ditambah 1 per 5 sama dengan 1. Maka K sama dengan 1 min 1 per 4 dikurang 2 per 5 dikurang 1 per 5 sama dengan 1 dikurang 17 per 20. Jadi didapatlah hasilnya 3 per 20. Di sini ada contoh soal yang selanjutnya. Saskia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan fungsi peluang binomial variabel acak X dalam bentuk A. Tabel, B. Grafik, C. Fungsi. Untuk menjawab soal tersebut, diketahui dari soal bahwa variabel X merupakan mata dadu yang muncul, sehingga dapat menyatakan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang diperoleh hasil mata dadu 1, yaitu F1 sama dengan P, X sama dengan 1 sama dengan 1 per 6. Peluang diperoleh hasil mata dadu 2, yaitu F2 sama dengan PX2 sama dengan 1 per 6 juga. Yang ketiga, peluang diperoleh hasil mata dadu 3, yaitu F3 sama dengan PX3 sama dengan 1 per 6. Yang keempat, peluang diperoleh hasil mata dadu 4, yaitu F4 sama dengan Px sama dengan 4 sama dengan 1 per 6. Yang kelima, peluang diperoleh hasil mata dadu 5, yaitu F5 sama dengan Px sama dengan 5 sama dengan 1 per 6. Dan yang terakhir, peluang diperoleh hasil mata dadu 6, yaitu F6 sama dengan Px6 sama dengan 1 per 6. Yang pertama, kita akan menjawab yang A, bentuk tabel. Di sini X-nya itu merupakan munculnya mata dadu, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang tadi yang sudah saya sebutkan, Fx-nya tinggal dimasukin saja ke dalam tabel seperti ini. Selanjutnya yang B, dalam bentuk grafik. Di sini
Tadi fx-nya itu sebagai sumbu y-nya, dan yang x-nya itu sebagai sumbu x-nya. Jadi di sini untuk x sama dengan 1, di sini untuk x sama dengan 2, x sama dengan 3, x sama dengan 4, 5, dan 6. Nah, diketahui dari sebelumnya bahwa hasilnya itu sama semua, 1/6. Jadi di sini tinggi grafiknya sama semua. Dan yang selanjutnya, dalam bentuk fungsi. Di sini fx 1/6 untuk x sama dengan 1 sampai 6. Karena di sini x1 sampai 6 itu hasilnya sama 1/6. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.